hukuman seumur hidupmu. Bajingan, kau curi barang berani maki depan muka aku. Aku akan memukulmu sampai mati. Gu Wanqing, menduakan aku. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Anakku. Dia benar-benar hamil dengan keturunan pria anjing itu. Nak, jangan berhati ya. Kejam. Kembalikan liontinku. Aku benci. Ayo pergi. Rumah sakit. Wanqing, mana kabarmu? Kau akan punya anak lagi di masa depan. Xiao Jin si binatang buas itu. Aku tahu dia tidak baik. Lebih buruk dari binatang. Kakak, aku terlalu keras kepala. Terlalu naif. Aku bahkan tidak bisa melihat apakah dia manusia atau hantu. Itulah mengapa aku jatuh ke titik ini hari ini. Awalnya aku berpikir bahwa cinta bisa menopang kami, dan aku akan menua bersamanya membangun keluarga. Tapi aku tidak pernah menyangka dia hanyalah seorang perancang licik suka bergantung orang berkuasa. Tidak apa-apa, ayo kita pulang. Kakakmu ada di sini. Awalnya, aku mengira dia adalah orang baik dengan karakter yang jujur. Aku rela menentang seluruh dunia demi dia, menanggung kesulitan bersamanya, dan berbagi kehidupan kasarnya. Tapi aku dapat balasan pengkhianatan dia dan perundungan dari seluruh keluarganya. Aku pasti selesaikan kira-kira nih dengan dia betul-betul. Wanqing, apa yang ingin kau lakukan? Kakakmu akan mendukungmu dalam segala hal. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Wanqing, kami akan mendapatkan keadilan untukmu. Biarkan keluarga Xiao ini hancur lebur. Kakak, 3 hari dari sekarang, di perjamuan kepulanganku, aku akan hadir dengan pakaian megah. Aku ingin melihat keluarga Xiao dengan benar. Macam mana dorang timpakan penghinaan kat diri sendiri? Gu Wanqing, apakah ini tempat yang bisa kau datangi? Nih jamuan sambut balik Gu, keluarga paling kaya. Apa statusmu? Hak apa yang kau miliki untuk berdiri di sini? Kedudukan macam apa yang dimiliki keluarga Gu? Apa kau tahu, keluarga Gu hanya dari celah di antara jari-jari mereka. Jika mereka mengungkapkan sedikit saja, itu akan cukup bagimu untuk dihamburkan selama beberapa masa hidup. Kau ini apa? Sekarang inya. Bahkan orang sepertimu bisa datang ke sini. Kalau begitu, mengapa aku tidak bisa datang? Lihat baik-baik. Kami punya kartu undangan. Kami diundang ke sini. Apakah kamu punya kartu undangan? Aku datang ke sini tanpa perlu kartu undangan. Gu Wanqing ini adalah wilayah keluarga Gu. Hanya anggota keluarga Gu yang bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Aku lihat kau sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Nak, usir dia. Gu Wanqing, kami sudah bercerai. Segera keluar dari sini. Berhenti menggangguku. Siapa bagi tahu kau aku datang sini cari kau? Jangan terlalu percaya diri. Gu Wanqing, sadarilah posisimu. Mereka yang sering mengunjungi tempat ini, semuanya adalah konglomerat bisnis dan sosialita. Ini bukan tempat untuk merekrut petugas kebersihan. Seorang pencuri sepertimu dengan tangan kotor, berdiri bersama kami, hanya akan merendahkan status kami. Xiaoman, singkirkan ekspresi menjijikkan di wajahmu itu. Jangan bermain sebagai korban di sini. Dasar jalan membawa anak haram dari bajingan. Hari ini penting untuk aku jalin hubungan dengan Gu. Kalau kau buat Xiao kami hilang muka sebab kau, aku akan mengambil nyawamu. Kau, anak mami sepertimu. Apalagi yang bisa kau lakukan sepanjang hari selain merengek?
Putri tertua dari keluarga Ji telah tiba. Wan King, ayo cepat pergi. Ini bukan tempat untuk orang rendahan sepertimu. Kamu seorang wanita desa. Perhiasan kecil apapun di sini, jika kamu mengambilnya secara sembarangan, itu sudah cukup untuk membeli hidupmu yang tidak berharga. Gu Wanqing, kau tahu tak jijik aku cara kau ganggu? Membuatku merasa sangat menjijikan. Apakah kau pikir bau si miskinmu akan membuatku berubah pikiran tentangmu? Mengganggumu. Xiao Jin, kau terlalu meninggikan dirimu sendiri. Apa hubungannya kedatanganku ke sini denganmu? Dan kamu Nona Ji, kamu benar-benar konyol. Kamu menemukan bajingan seperti itu, dan kamu pikir kamu telah menemukan harta karun. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu sudah gila? Statusku. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Aku, putri sulung keluarga Ji, dan Zhao Jin seorang konglomerat bisnis baru. Entah itu kami atau semua orang yang hadir di sini, kita semua memiliki kesamaan yang tidak kamu miliki. Kamu bersikeras pada angan-angan dan perjuangan yang tidak pantas antara aku dan kalian semua. Memang ada perbedaan yang sangat besar. Kamu wanita desa yang tidak tahu malu. Bahkan anjing di keluarga kami pun tidak akan patuh. Aku akan membantumu berlutut. Bersujudlah padaku beberapa kali. Maka aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan yang besar dan membiarkanmu tinggal di sini sedikit lebih lama. Aku Gu Wanqing ingin tinggal di sini. Apa aku masih butuh izinmu? Jangan pikir kongsi nama sama dengan Cik Gu. Kau betul-betul boleh anggap diri sebahagian Gu. Bagaimana jika aku memberitahumu? Aku adalah dia. Semuanya. Aku adalah tokoh utama perjamuan hari ini. Nona sulung keluarga Gu Wanqing. Ada apa dengan orang ini? Cik Gu tak pergi luar negara belajar. Bagaimana dia bisa menjadi mantan istri Zhao Jin lagi? Apakah orang ini gila? Ketua Gu sangat protektif. Dia tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk menyamar sebagai adiknya. Semuanya, aku sudah menceraikan wanita desa ini. Tindakannya tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiaoku. Benar, semuanya adalah perilaku pribadinya. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao kami. Benar Gu Wanqing. Kurasa kau melakukan ini dengan sengaja. Kau berpura-pura menjadi nona Gu dari keluarga Gu. Apa kau mencoba menghancurkan keluarga Xiao kami? Gu Wanqing, kenapa kau tak terus lutut minta maaf kat semua orang? Kau telah merusak perjamuan penyambutan nona Gu. 10 nyawa tidak akan cukup untuk mengganti kerugian ini. Penjaga seret wanita tak tahu terima kasih ini pergi. Beri dia pelajaran yang setimpal. Seret aku keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Ini benar-benar keterlaluan, sungguh keterlaluan. Keluarga Gu adalah yang terkaya. Macam mana kami boleh biarkan kau buat masalah lancang kat sini? Bersujudlah beberapa kali dan minta maaf pada keluarga Gu. Nona Gu. Meskipun dia sudah lama tidak kembali, dia bukan orang sepertimu yang bisa kamu provokasi di sini. Minta maaf untuk apa? Apa aku melakukan kesalahan? Kamu berani mengatakan itu? Kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mempermalukanku kan? Sekarang kamu berhasil. Keluarga Xiao kami akan hancur karenamu. Nah, kamu harus melepaskannya. Cepat lepaskan. Suruh dia minta maaf pada keluarga Gu. Hari ini, aku akan bagi kau pengajaran baik atas nama gue. Dasar wanita tak tahu terima kasih. Xiao Jin, kamu akan segera menyadari betapa konyolnya tindakanmu saat ini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ketua gue. Karena tahu siapa aku. Kau jangan berani-beraninya tidak tahu siapa dia. Apa dia? Bukankah dia hanya mantan istriku? Kau tidak pantas. Nah, Gu Wanqing, apa sebenarnya identitasmu? Xiao Jin. Dulu untuk bersamamu, aku menyembunyikan identitasku. Hianati keluarga kawan sayang lari dengan tahu. Tapi sekarang terbukti. Aku salah, aku tidak tahu berterima kasih. Keluarga Gu yang kamu bicarakan adalah keluarga asalku. Aku adalah nona sulung keluarga Gu Wanqing. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?
jika kamu memberitahuku lebih awal. Untungnya aku merahasiakannya sampai saat terakhir. Kalau tidak, seluruh hidupku akan tertipu oleh ketidakjujuranmu dan tenggelam dalam kebahagiaan yang semu. Baiklah. Sekarang aku akan menjadi putri sulung keluarga Gu. Dan kamu bisa menjadi elit bisnismu. Kita berdua memang musuh bebuyutan. Kakak, aku tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Apakah kalian dengar apa yang dikatakan putri sulung? Bawa mereka masuk. Lepaskan aku, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Wan King. Jika kita tidak memberi kalian semua pelajaran, Penderitaan kau bertahun-tahun ini takkan sia-sia. Itu tidak penting lagi. Lebih baik memutuskan hubungan sepenuhnya. Aku hanya berharap aku tidak pernah melihat mereka lagi. Mereka menjijikan. baiklah. Kakak akan melakukan sesuai keinginanmu. Ibu, Guan King itu. Dia benar-benar tidak sederhana. Pikirkanlah, dia sangat miskin dan lusuh. Namun dia tinggal bersama kita begitu lama. Rasa dia ada duit tak bagi kat keluarga. Dengarkan apa yang kamu katakan. Dia adalah kakak iparmu. Ibu, tolong hentikan. Kamu masih membicarakannya, kamu. Bukankah ini semua karena kamu? Kamu terus mencari kesalahannya setiap hari. Itulah mengapa dia secara pribadi menceraikan Xiao Jin. Menyalahkanku. Ibu, jika kamu tidak memanggilnya pembawa sial, apakah dia akan tetap seperti itu? Cukup, ini semua karena kamu. Kalau tidak, keluarga kita akan menjadi besan dengan keluarga Gu. Bisakah kalian berdua berhenti berdebat? Bisakah kamu tenang? Kalian membuatku pusing. Nak, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Guan King ini, dia sudah kembali ke keluarga Gu. Dia kembali bersama keluarga Gu. Dia akan membalas dendam pada kita nanti. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Gu Wanking bukanlah tip orang yang picik dan jahat. Jika dia ingin balas dendam, maka barusan di aula perjamuan. Dia pasti sudah melakukannya. Itu benar. Nah, seperti kata pepatah. Sehari sebagai suami istri 100 hari kebaikan. Guan King ini, dia hanyalah seorang wanita. Dia sudah menceraikanmu. Sekarang dia adalah seorang janda cerai. Siapa yang mau dengannya kan? Nah, kenapa kamu tidak pergi ke sana sekali dan merendahkan dirimu padanya? Ucapkan kata-kata manis dan dia pasti akan benar-benar tunduk. Kakak kamu kembali. Wanking. Wanking, bisakah kita bicara? Xiao Jin. Aku pikir aku sudah menjelaskan diriku dengan sangat jelas. Apalagi yang harus kita bicarakan? Wanking, aku sungguh tahu aku salah. Tolong maafkan aku kali ini saja. Yang kuinginkan adalah cinta murni. Tapi kamu, Xiao Jin, adalah orang yang kejam, ingin meraih kedudukan tinggi. Kita pada dasarnya tidak berada di jalan yang sama. Aku bodoh sebelumnya. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan lagi mempercayaimu. Aku Gu Wanking, bisa mengambil dan melepaskan. Silakan pergi. Benar. Aku ingin karirku maju lebih jauh. Jadi kamu mengerti. Aku tidak punya perasaan romantis pada Nona Ji. Aku hanya ingin dia membantuku. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kesalahan apa yang tidak bisa saling dimaafkan? Benarkah begitu? Menggunakan Nona Ji. Lalu, bagaimana aku tahu kamu datang menemuiku? Bukankah kamu mencoba memanfaatkanku? Aku tahu lebih baik daripada siapapun. Orang macam apa kamu? Jangan datang mencariku lagi di masa depan. Wanking. Wanking. Sudah selesai atau belum? Sudah kubilang jangan mengganggu. Mengapa emosinya begitu besar? Kau bahkan belum melihatku dan sudah memarahiku. Aku tidak tahu itu kamu. Aku kira Xiao Jin menggangguku lagi. Hanya satu hal ini. Dan kamu tidak akan pernah melepaskannya kan? Si mulut ayam kecil. Sudah cukup. Aku akan mengajakmu keluar untuk menjernihkan pikiranmu. Jangan khawatir. Kakak jangan merasa teraniaya lagi. Ikuti aku kakak. Kau akan menikmati yang terbaik dari segalanya. Selama aku punya sesuap makanan, kau akan punya sesendok sup. Baiklah, kenapa kamu bicara omong kosong lagi? Aku perhatikan setelah bertahun-tahun berpisah. Kamu menjadi semakin pandai bicara. Aku tidak pernah berpikir kamu cerewet sebelumnya. Wanking, sebenarnya masih banyak yang belum kau temukan. Apa lagi? Misalnya, sebenarnya aku tidak jelek. Latar belakang keluargaku juga tidak buruk. Dan kepribadianku tidak buruk. Secara keseluruhan, kamu hanyalah pemuda yang cukup baik. Aku sudah tahu itu. Apalagi? Apalagi yang ada? Juga.
aku padamu. Oh benar. Kita mau pergi kemana nanti? Baiklah, kau akan tahu sebentar lagi. Maaf teman-teman, aku terlambat. Kakak Xiao, kemana saja kau belakangan ini? Kenapa aku tidak melihatmu? Wanita cantik ini adalah pacarmu. Benar. Tidak sampai mana tadi? Ini nenekku. Apa kamu cari mati? Bisakah kamu berhenti mengoceh? Ini Gu Wanqing, adik ketua gue. Dan juga teman baik yang kusukai sejak kecil. Kami sangat dekat, kami bisa memakai celana yang sama. Siapa yang bersekongkol denganmu? Kakak Xiao, kekasih masa kecil. Terakhir kali dia tiba-tiba meninggalkan panggung adalah untuk menjemputnya. Ada apa? Orang-orang belum menerimamu. Kau tahu tapi masih bertanya. Diam. Yingyin, ada apa? Kenapa kau terlihat tidak senang? Tidak ada apa-apa. Aku tidak tahu Nona Gu akan datang. Tiba-tiba aku tidak melihat sudut. Aku kembali lebih awal. Ada apa Yingyin? Nona Gu baru saja tiba, kau sudah ingin pulang. Mungkinkah kau dan Nona Gu saling kenal sebelumnya? Juga tidak disebut akrab. Nona Gu adalah mantan istri pacarku. Apa yang terjadi? Nona Gu, kamu sudah bercerai. Aku tahu kamu tidak mau menerima ini. Tapi biarkan yang lalu berlalu. Tolong jangan ganggu pacarku lagi. Aku mohon padamu. Nona Gu mengganggu pacar Nona Ji. Ini terlalu dramatis. The film was translated Diam. and narrated by Tidakkah kau lihat wajah kakak Xiao gelap? Nona Ji. Xiao Jin dan aku memang sudah bercerai. Aku juga percaya masalah ini sudah berlalu. Mengenai mengganggu Xiao Jin, itu hanyalah omongan tanpa dasar. Tolong jangan memfitnahku tanpa alasan. Nona Gu, Xiao Jin dan aku benar-benar saling mencintai. Itu karena campur tanganmu. Sehingga dia sekarang menghindariku. Kalau kau betul tak nak campur tangan antara kami, maka tolong jangan coba merayunya lagi. Merayunya Nona Ji. Aku tidak hanya menginginkan sampah manapun. Selain itu, gelar pengganggu. Benar-benar sesuatu yang tidak bisa kutanggung. Mengenai siapa pengganggunya. Aku yakin kamu tahu betul. Jika bukan kamu yang merayunya, lalu siapa lagi? Siapa lagi, bagaimana aku bisa tahu? Jika kamu tidak punya bukti, tolong jangan bicara sembarangan. Dan jangan memutarbalikkan kebenaran. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan. Selain kamu Nona Gu, siapa lagi yang akan membuatnya mengabaikanku? Nona Gu, kamu berasal dari keluarga terpandang. Kamu memiliki segalanya. Tolong lepaskan pacarku. Jing Ying Xiao Jin hanyalah orang yang materialistis. Entah kamu mengerti atau tidak, ini tidak ada hubungannya denganku lagi. Sebaliknya aku perlu menekankan hal ini kepadamu lagi. Jangan biarkan pacarmu menggangguku lagi. Kamu bicara omong kosong. Jelas kamu yang secara aktif merayu pacarku. Macam mana awek aku aktif Q begoda kau? Lelaki jenis apa aku Gu Wanqing tak dapat? Apakah aku harus terlibat dengan pria yang keras kepala? Apakah kau meremehkanku Gu Wanqing? Atau meremehkan keluarga Guku? Aku. Ying cepat kemari dan hapus ini. Nona Gu memang sedikit terlalu agresif, bukan? Ying jangan menangis. Nona Gu ini benar-benar keterlaluan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan saat berbicara. Nona Gu, sebaiknya kau segera meminta maaf kepada Ying. Lihat betapa kerasnya dia menangis. Adikku, dia tidak perlu meminta maaf kepada siapapun. Orang suka jadi hero, selamatkan awek dalam kesusahan. Kalian semua suka menjadi pahlawan, bukan? Baiklah. Kalau begitu aku minta kalian semua, dan Ji Ying, untuk keluar dari sini bersama-sama. Kakak jangan marah. Ini bukan masalah serius. Wanqing. Selagi aku ada, aku takkan biar kau rasa ketidakadilan. Untuk menjadi orang yang ketidakadilan, Ji Ying meledak. Sekarang. Maka kamu harus berurusan dengan Ji Ying. Keluar. Aku Gu Hui yang tidak punya kemampuan lain.
Selain memastikan kau tidak muncul di depanku. Aku masih punya kemampuan itu. Korang patut kenal aku sangat baik. Aku Gu Huaiyan. Aku bilang aku melakukannya. Aku tidak mengatakannya 2 kali. Nona Ji, bukankah Anda baru saja bilang Anda tidak enak badan dan ingin kembali duluan? Anda sebaiknya kembali duluan. Aku. Ini, maafkan saya Nona Ji, kakak Shu kami memiliki temperamen yang buruk. Bagaimana kalau Anda pergi duluan? Nona Ji, ini semua adalah urusan pribadi Anda. Tidak baik bagi kami untuk ikut campur. Anda sebaiknya menanganinya sendiri. Kalian semua. Gu Wanqing. Aku Gu Huaiyan akan menyatakannya dengan jelas hari ini. Di wilayah ini. Wanqing adalah adik perempuanku. Dia adalah putri sulung keluarga Gu. Aku bahkan tidak tega mengucapkan kata-kata kasar padanya. Apalagi kalian semua. Kalian semua dengar itu. Kalian menindas saya. Tidak masalah, saya punya temperamen yang baik. Saya tidak akan repot-repot berdebat dengan Anda. Tetapi jika kalian semua lagi mengkritik Wanqing, maka jangan salahkan saya. Karena mengabaikan semua ikatan. Mengerti ketua gue? Mengerti kakak Shou? Dan kau Li Yingying. Berhenti bicara omong kosong di sini. Kakakku berwatak baik dan tidak akan peduli denganmu. Tapi aku Gu Huaiyan berwatak buruk. Bukankah aku baru saja menyuruhmu keluar? Apa yang masih kau lakukan di sini? Gu Wanqing. Tunggu saja. Menyingkirlah. Baiklah kakak, silakan duduk. Xin Hui Xiu, kau duduk juga. Bagaimana dengan kakak ini yang begitu tampan, sehingga Kau nomor 1 dalam hal membantah. Kau juga nomor 1 dalam hal membuat masalah. saya hanya tidak tahan melihat beberapa orang menindas Anda. Sudah selarut ini dan kau masih belum pulang. Jadi kau keluar untuk minum bersamanya. Ketua Gu, kenapa ada masa nak lawat kami hari ini? Kakak, bagaimana kau tahu aku di sini? Aku balik nampak kau tak ada tak jawab panggilan. Macam mana aku kakak kau tak risau? Maaf kakak. Ketua Gu, saya minta maaf. Akhir-akhir ini Wanqing tak ada mood baik. Jadi saya ajak dia keluar, semua orang boleh kumpul. Mari kita semua bersantai bersama. Lain kali saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Adikku sedang merasa sedih akhir-akhir ini. Dan aku punya banyak pekerjaan di perusahaan. Aku benar-benar tidak bisa meluangkan waktu. Hari ini semua ajak dia keluar jernih pikiran. Aku sangat berterima kasih kepada semua orang. Aku sudah membayar semua biaya hari ini. Aku akan membawa adikku dan pergi duluan. Wanqing, jadi kamu tidak akan bermain lagi. Aku bilang dia tidak bermain. Ketua Gue, Wanqing sudah dewasa. Jadi jangan perlakukan dia seperti anak kecil lagi. Jangan terlalu keras padanya. Dia perlu membuat pilihannya sendiri. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah tidak mengawasinya dan membiarkan bajingan Xiao Jin itu mengambil keuntungan jadi hal yang sama. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama 2 kali. Apapun yang terjadi, Anda harus menghormati pilihannya sendiri. Xin Hui Xiu, mari kita bermain di hari lain. Hari ini benar-benar sudah terlalu larut. Kakak, apakah kau marah? Jika kau mengantuk, tidurlah sebentar. Aku tidak mengantuk. Kau marah. Setiap kali kau marah, kau tukar topik. Kau suka cakap satu, tapi maksud lain. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pulang selarut ini lagi. Dan aku tidak akan mengabaikan panggilanmu lagi. Dulu kau lari dengan Xiao Jin tanpa cakap apa-apa. Dan tidak ada kabar darimu sama sekali. Apa kau tahu betapa takutnya aku? Wanqing, apa kau mengerti bahwa sebenarnya kita tidak saudara? Aku bukan kakakmu. Tapi aku masih bisa membuatmu bahagia. Aku masih khawatir bahwa setelah kau tahu kebenarannya, kau akan meninggalkanku. Wanqing,
Apakah kau haus? Aku akan pergi menuangkan segelas air untukmu. Aku tidak mau air, aku mau kakak tidur denganku. Aku tidak mau tidur sendirian. Berapa umur kau nak aku tidur jadi anak baik? The film Aku was di sini translated menunggumu tanpa and sadar lalu aku pergi. narrated by Kakak, Media. dulu kau tidur denganku saat aku masih kecil. Kenapa tidak sekarang? Naik ke sini, ayo naik. Naik ke sini, ayo naik. Kata kau tahu. Mengapa aku memimpikan Shoujin? Kenapa? Karena profilnya sangat mirip denganmu. Sebenarnya Karena apa? Sebenarnya kita bukan kakak perempuan. Sebenarnya apa? Sebenarnya, kakak kau sangat tampan. Ying, kenapa kamu di sini? Kamu menghindariku akhir-akhir ini. Apakah kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Bagaimana mungkin? Hanya saja pekerjaan cukup sibuk akhir-akhir ini itu saja. Itu bagus. Saya Nona Ji yang terhormat. Bersedia bersamamu. Ini membuktikan bahwa saya benar-benar tulus kepadamu. Kamu tidak boleh mengabaikanku. Ying, boleh tolong aku satu benda? Syarikat aku ada masalah kebelakangan nih. Rantai modal terputus. Dengan arus kas saat ini, kami tidak bisa menutupi defisit ini. Jika kita tidak bisa menutupinya, semuanya akan terlambat. Semua usaha kita akan sia-sia. Dan aku akan segera jatuh miskin. Bisakah kamu membantuku? Berapa banyak yang dibutuhkan? 5 miliar. 5 miliar. Uang sebanyak itu, macam mana aku boleh dapat duit banyak tuh? Bukankah kamu Nona Ji? Pergi dan mohon pada ayahmu. Jika dia bersedia membantuku, aku pasti bisa melewati masa sulit ini. Tapi ini 5 miliar. Ying, bukankah kamu bilang ayahmu paling menyayangimu? Jumlah uang ini adalah angka yang sangat besar bagiku. Tetapi bagi keluarga Ji, itu seharusnya hanya setetes air di lautan. Jika aku bisa melewati rintangan ini, aku akan segera menikahimu. Kumohon Ying, aku bersumpah. Saya minta maaf. Saya tidak bisa mengambil keputusan ini. Saya masih ada urusan di rumah. Saya pergi sekarang. Halo ibu, ada apa? Nak, ibu tidak punya uang, hasilkan uang untuk ibu. Uang. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain meminta uang kepadaku? Aku tidak punya uang. Sekarang semuanya sudah terlambat. Keluargaku tiba-tiba menarik investasi mereka. Usahaku telah gagal. Tak lama lagi perusahaan ini akan menjadi milik orang lain. Bisakah kamu berhenti memperburuk keadaan bagiku? Gu Wanqing. Semuanya sampai pada titik ini semua karena kamu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Luhur kecil. Apakah kamu akan menjalankan misi khusus? Jangan sampai kena ruam panas, banyak gerak panas nih. Karena kita membeli hadiah ulang tahun untuk kakakku. Tentu saja kita harus mencegah kenalan melihat kita. Jika kebetulan seorang kenalan melihat kita, dan kemudian memberitahu kakakku, bukankah semua usaha ini akan sia-sia? Kejutan macam apa itu? Kamu benar-benar baik pada kakakmu. Jika kamu bukan saudara kandungnya. Saya juga cemburu. Oh tidak, Ada apa? Kamu tidak membawa uang. Gunakan kartu kakak saya punya banyak. aku lupa mengganti pakaianmu. Sudahlah. Pakai ini. Mengapa saya harus menderita ini bersamamu? Tapi wajah saya yang sangat tampan luar biasa. Jika seseorang tidak bisa melihat, saya benar-benar akan merasa kasihan pada mereka. Cukup bicara, ayo pergi. Jika kita menunda membeli hadiah untuk kakakku, maka kamu tamat. Musuh bertemu di jalan sempit. The film was translated Tapi kita pakai macam, and ini nampak narrated konyol by sangat. Media. Dia tidak akan mengenali kita. Biarkan saja dia. Saya tidak memeriksa almanak sebelum berangkat hari ini. Macam mana aku jumpa katak menyedihkan nih, kemana aku pergi. Sungguh merusak pemandangan. Cepat minggir. Kita juga perlu memasuki tempat acara. Kak, apa yang kami miliki untuk menghalangi jalanmu? Lagi pula jalan adalah fasilitas umum, bukan seperti keluarga Anda yang memilikinya. Kalian berdua juga mau masuk ke tempat ini. Apa kalian tahu orang macam apa yang masuk dan keluar dari tempat ini? Apa kalian tahu harga penawaran awal untuk barang-barang di dalamnya? Apakah kami tahu atau tidak, itu bukan urusanmu. Tentu saja itu urusan saya. Kualifikasi apa yang kalian berdua miliki untuk masuk? Karena kalian bukan tamu undangan.
Kalau begitu kalian pasti petugas kebersihan di sini kan? Masuk dan hiduplah dengan baik. Kamu yang tukang bersih-bersih. Seluruh keluargamu tukang bersih-bersih. Apa saya terlihat seperti petugas kebersihan bagimu? Apa kamu pikir kami sama? Berhenti bicara omong kosong, cepat minggir. Hari ini saya tidak akan bergerak. Pergi. Apa kalian benar-benar bersikeras untuk masuk? Saya sedang dalam suasana hati yang cukup baik hari ini. Selalu seperti ini. Apa kalian berdua tidak mau bersujud kepadaku beberapa kali? Dan menggonggong seperti anjing 2 kali. Mungkin jika kalian membuatku senang, saya akan berbelas kasihan dan mengizinkan kalian masuk untuk memperluas wawasan kalian. Kamu berani menyuruh saya menggonggong seperti anjing. Kamu pikir kamu ini siapa? Mata anjing melihat mesin manusia. Jangan pedulikan dia. Dia selalu seperti ini. Nona Ji, jika kamu ingin berjaga di sini, silakan saja. Jalan ini. Lihat kartu undangan. Mengapa orang itu tahu nama belakang saya, Ji? Saya rasa saya belum pernah melihat kedua orang itu. Siapa mereka? Aula lelang. Daftar barang berharga tertinggi. Menurutmu apa yang sebenarnya disukai kakakku? Lihat bagian belakangnya dulu. Bagaimanapun, jika dia tidak menyukai ini, kita bisa pergi ke tempat lain. Bagaimanapun biaya waktunya tidak tinggi. Jelas aku adalah orang yang paling dekat dengan kakakku. Tapi baru-baru ini aku menemukan. Aku sebenarnya tidak memahaminya sama sekali. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, aku selalu hanya menikmati cinta dan perhatiannya. Dan lupa untuk memahami apa yang benar-benar dia inginkan. Mengingat betapa kakakmu memanjakanmu. Dia akan menyukai apapun yang kamu berikan padanya. Bahkan jika kamu memberinya kantong sampah, dia akan membingkainya dan memajangnya. Dia benar-benar tergila-gila pada adiknya. Gila. Gila tentang kakak kepalamu. Itu kalian berdua kan? Kalian berdua berpakaian seperti ini dan kalian bilang, apakah itu wajah yang jelek? Tidak boleh dilihat orang lain. Diam. Dasar makhluk jelek. Kamu memanggilku monster jelek. Kamu. Saya akan memukulmu. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Keangkuhan yang sombong ini. Kemanapun saya pergi, saya bertemu orang miskin sepertimu. Rasanya seperti jatuh ke dalam jamban. Sungguh menjijikkan. Kamu bilang ada begitu banyak kursi kosong di sini. Mengapa dia bersikeras duduk di sebelah kita? Jika kita adalah tempat kotor. Dia terus berdengung di sekitar kita. Lalu bukankah dia? Bukankah dia wanita murahan? Nona, saya bilang Anda menghina orang. Apa kau tidak menggunakan otakmu? Hari ini orang merendahkan diri lontar hinaan macam tuh. Kamu berani memanggilku lalat. Nona kami tidak mengatakan itu. Kamu mengatakan semua itu sendiri. Saya tidak peduli bagaimana kalian berdua menyelinap masuk, tapi dengan kalian berdua duduk di sebelah saya. Aku tak boleh tahan diri cakap pasal korang. Jangan terus sakitkan mata aku dengan korang. Aku rasa kau suka nilai orang dari rupa. Orang sepertimu. Yang suka meremehkan orang lain. Kita tidak bisa akur. Sangat vulgar. Saya sangat vulgar. Mengapa kalian tidak pulang dan bercermin? Tempat berkelas seperti ini, apakah ini tempat untuk kalian berdua orang miskin datang? Benar-benar tidak tahu malu. Membuat tontonan diri kalian sendiri. Semuanya datang dan lihatlah. Di tempat kami. 2 anjing liar menyelinap masuk. Cepat lihat apa yang mereka kenakan. Benar berpakaian sangat konyol. Apakah mereka baru saja datang dari sirkus? Aku tidak mengatakan ini, tapi kedua orang ini. Kalian berdua tidak salah kan? Ini adalah lelang, bukan sirkus. Apakah mereka sedang memainkan semacam seni konseptual? Pantas saja mereka menutupi diri mereka sepenuhnya. Jadi mereka sendiri juga takut kehilangan muka. Apa kalian dengar itu? Status macam apa? Cocok dengan acara macam apa? Barang asli adalah untuk orang kaya. Dan barang kaki 5 akan selalu hanya cocok untuk kalian orang miskin. Semut di tanah. Bukankah mereka terbang di langit seperti burung? Tentu saja tidak. Itu mustahil dalam hidup ini. Hanya berdasarkan satu potong pakaian, kamu dengan mudah menilai statusku. Bukankah itu terlalu gegabah? Orang-orang dari kalangan atas, siapa yang akan berpakaian sepertimu? Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak sembarangan. Saya sarankan kalian jika kalian tahu diri, maka segera keluar.
barang apapun yang dijual di sini akan membutuhkan kerja keras kalian selama 2 generasi, dan kalian bahkan tidak mampu membeli sebagian kecilnya. Jangan cari masalah. Benar tidak punya uang tapi masih berani datang ke sini. Benar tidak punya uang tapi masih berani datang ke sini. Pergilah untuk menyelamatkan muka. Pergi saja untuk menyelamatkan muka. Orang-orang terbagi dalam kelas yang berbeda, dengan yang tinggi dan rendah, mulia dan hina. Sepotong pakaian yang bagus adalah batu loncatan menuju masyarakat kelas atas. Sayang sekali, kalian bahkan tidak punya sepotong pakaian yang layak. Lindungi. Usir kedua orang rendahan ini dari sini. Katakan itu lagi. Baiklah, jangan pedulikan dia. Lelang akan segera dimulai. Selamat datang semuanya di acara lelang kami. Selanjutnya, saya akan mempersembahkan kepada Anda barang pertama, porselen biru dan putih. Mengapa kalian diam? Apakah kalian tertegun oleh harga ini? Aku hanya tidak menyukainya. Terima kasih atas perhatianmu. Saya lihat kalian hanya suka berpura-pura bodoh. Ketika petugas keamanan tiba nanti, mereka akan menendang kalian berdua. Orang-orang kelas rendah ini keluar. Sebelum itu, kalian bisa duduk di sini dan memperluas wawasan kalian. Bagaimanapun semua yang ada di sini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kalian punya kesempatan untuk mengalami dalam hidup ini. Nona Ji, terima kasih atas pengingatmu. Namun barang-barang lelang sudah lebih dari setengah jalan. Mengapa kamu belum menawar satu barang pun? Apakah karena kamu tidak punya uang? Aku tidak punya uang. Konyol. Aku adalah putri sulung keluarga Ji. Bagaimana mungkin aku tidak punya uang? Kamu hanyalah anak tidak sah yang tidak diakui oleh keluarga Ji. Namun kamu masih menyebut dirimu putri tertua keluarga Ji. Jangan bicara omong kosong. Aku bukan anak haram. Aku adalah putri sulung yang sah dari keluarga Ji. Mulut yang tangguh. Ini. Dia benar-benar terlihat seperti anak haram keluarga Ji. Putri tertua keluarga itu. Aku tak sangka dia tak layak muncul. Jangan lihat. Jangan lihat. Semuanya mohon tenang. Selanjutnya adalah barang penutup akbar dari lelang kami. Leontin Giap berharga karya pematung terkenal Xia Xixing. Penawaran awal 50 juta. Giok ini bagus. Ini benar-benar tamparan di wajahku. Bisakah kamu membayar 50 juta? 55 juta. Sungguh lelucon. Kamu akan menggunakan apa untuk mengambil barang ini? Kau Naguna Muka Perdana Menteri Harum. Apa hubungannya denganmu? Jika kamu tidak menawar, jangan bicara. Jika kamu berani tawar melawanku. 60 juta. 70 juta. 80 juta. 90 juta. Nona Ji, mengapa kamu tidak melanjutkan menawar? Apakah kamu tidak membawa cukup uang? Atau Ji tak mampu bayar sebanyak ini? Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu bersikeras melawan aku? Apakah penting siapa aku? Yang penting adalah bahwa kodok miskin dan menyedihkan yang kamu remehkan akan memenangkan game ini. Nona Ji, jika kamu benar-benar menginginkannya, jangan ragu-ragu. Putri tertua keluarga Ji ini, dia tidak bisa menawar lebih tinggi dari mereka kan? Saya ingin tahu orang macam apa anggota keluarga Ji ini. Menawar giok kecil saja. Mereka semua begitu ragu dan kesulitan uang. Dia bukan putri sulung keluarga Ji. Dia adalah putri tidak sah. Dia mungkin tidak punya uang sebanyak itu, 100 juta. Terus tawar. Ini baru 100 juta. Kamu tidak mungkin tidak bisa menyediakannya kan? Aku menarik tawaranku. Apa yang kamu katakan? Aku tidak menawar lagi. Apakah ada masalah? Bagaimanapun tidak peduli seperti apa giap ini. Itu tidak sebanding dengan harga ini. Nona Ji bodoh dan kaya. Kalau begitu ambil saja. Bukankah kamu bilang kamu lebih suka lelang yang tenang? Permisi, kamu bisa mengambilnya. Aku punya uang, tapi aku tidak gila. Kamu berani menipuku. Sulitkah menipumu? Jalan, aku ingin melihat siapa kamu sebenarnya. Guan King. Nona Ji bodoh dan kaya. Cepat pergi selesaikan tagihannya. Giok ini milikmu sekarang. Sepertinya kau masih punya banyak trik. Namun giok ini memang tidak berharga. Ternyata itu nona sulung dari keluarga Gu. Pantas saja dia begitu percaya diri. Dalam hal kekuatan finansial, siapa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Gu? Keluarga Gu juga dikenal sebagai Gu Huayan, satu-satunya saudari ketua Gu. Bukankah itu tuan muda dari keluarga Meng di sebelahnya? Nona sulung dari keluarga Ji benar-benar memiliki mata tanpa pupil. Jalan, kamu berani menipuku. Aku. Men Hei, The film was translated Nona Ji, and sepertinya saya narrated sudah by memperingatkan M Anda. Media. Jika Anda berani menyentuh Wan Kim,
saya akan mengambil nyawa Anda. Semua maaf aku paling ikhlas. Semua barang di lelang Wednesday telah dibeli oleh seorang pria dengan harga tertinggi dari seluruh lelang. Tanda minta maaf kami bagi pampasan cut semua orang. Siapa yang begitu kaya dan boros? Guan King, tunggu saja. Mang Hai, ayo kita pulang juga. Kita pulang dengan tangan kosong. Kakak, apa yang kamu beli? Banyak sekali. Kau bisa mengambilnya saja. Kakak, bukankah ini barang-barang dari pelelangan? Jadi, yang membeli semua barang lelang itu adalah kamu. Kau tunggu di sana dengan tenang. Aku lihat kau menyukai hal-hal ini. Jadi aku membeli semuanya. Aku berpakaian seperti itu. Bagaimana kamu mengenaliku? Melihatmu di tengah keramaian selalu menjadi keahlianku. Kakak, menurutmu apa yang harus kita lakukan setelah ke SKO Laha? Kemana kita harus pergi bermain? Kakak, aku sedang bertanya padamu. Kakak. Gu Huiyan. Dasar bodoh tak tahu arah, aku tidak akan pergi bersamamu. Mari kita lihat bagaimana kamu pulang. Jadi, kenapa kamu akan selalu menemukanku? Bukankah kamu mengatakan itu? Bagaimanapun aku akan selalu menemukanmu. Kakak, kamu baik sekali. Andai saja kamu bukan kakakku, itu bagus. Bukan kakakku. Jika aku bukan kakakmu, bukankah aku bahkan akan kehilangan hak untuk berada di sisimu? Bahkan fantasi terakhirku yang tersisa tidak akan lagi membutuhkanku. Kakak, kumohon jangan jadi kakakku baik. Aku akan menjadi kakakmu seumur hidup ini. Memiliki adik perempuan sepertimu adalah hal paling membahagiakan dalam hidupku. Jadi, apakah kita akan menjadi saudara selamanya? Adik kamu. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja kita bersaudara. Akan selalu begitu. Jika kamu bersedia kehidupan selanjutnya, dan kehidupan setelah itu kita akan tetap bersaudara, aku akan menjagamu selamanya. Tapi aku tidak mau. Kamu tidak mau. Benar, aku tidak mau. Apakah aku tidak bisa membiarkanmu kesulitan? Katakan itu lagi. Wan King, beritahu kakakmu. Kakak pasti akan berubah. Kamu melakukan segalanya dengan buruk. Aku membencimu. Kenapa kamu jadi kakakku? Aku sangat muak padamu. Wan King, apa yang kamu The katakan? film was translated Kamu and bosan denganku. narrated by M. Benar, aku Media. muak padamu. Wan King, Kakak, aku ingin memberitahumu. Aku tahu kita bukan saudara kandung. Kita bisa bersama selamanya. Ayah. Kakak. Ayah sudah tiada di dunia ini. Aku hanya punya ayah sebagai kerabat. Aku tidak tega meninggalkannya. aku akan selalu bersamamu. Ayah dan ibu mereka paling mencintaimu. Jika kamu ingin mereka bangga padamu, maka kamu harus menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Jangan menangis lagi. Aku akan selalu menjagamu. Aku akan selalu berada di sisimu. Kakak. Kamu akan selalu bersamaku. Kan? Tentu saja aku akan selalu bersamamu. Wan King, jangan datang ke sini. Ada apa dengannya? Kenapa dia terburu-buru? Apa yang dia katakan? Jangan mendekat. The film was translated and narrated by M. Media. Kamu benar-benar beruntung. Mengejutkan bahwa bukan kamu yang pergi ke neraka. Kakak, ada apa? Gu Huiyan, jangan menakutiku. Ambulans, cepat panggil ambulans.
Tidak apa-apa, jangan menangis. Menangis dengan begitu putus asa. Siapapun yang tidak tahu akan mengira aku sudah pergi. Kakak, kamu membuatku takut setengah mati. Aku baik-baik saja. Aku sudah bilang aku akan selalu bersamamu. Macam mana aku sampai hati tinggalkan kau seorang kat dunia ini? Baiklah, jadilah anak baik. Ayo kita pulang. Aku ingin kembali bersamamu. Shen Huizhou dan Meng He sedang menunggumu. Kamu kembali duluan. Aku harus mengurusnya. Lepaskan. Guan King, aku tarik balik apa aku cakap. Jika saudaramu tidak pergi ke neraka untukmu, bagaimana mungkin aku bisa melihat mulut ini yang lebih buruk daripada neraka itu sendiri? Dengarkan baik-baik. Tamparan ini adalah balasan dariku. Kau jadi orang ketiga tahu musnahkan perkawinan orang. Tamparan ini juga adalah balasan dariku padamu. Untuk mengetahui kejahatan menjilat dan menindas kekasih, dan berulang kali menjebak serta menghinaku. Guan King kamu. Tamparan ini kuberikan padamu atas nama Shen Huizhou. Kau menghasut orang lain untuk menyakitiku, dan menyebabkan Shen Huizhou terluka. Tamparan ini kuberikan padamu untuk diriku sendiri. Ulang kali target bunuh aku walau tak dendam. Guan King dibandingkan denganmu, aku sama sekali tidak merasakan sakit. Lihat saudaramu hampir mati. Kakak, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan sedih lagi. Aku sudah bilang aku akan selalu bersamamu. Bahkan, jika aku bukan kakak kandungmu. Kakak, kau tidak boleh mati. Biar ku katakan juga padamu. Aku tahu kita tidak sedarah. Kita bisa bersama selamanya, kakak. Kakak, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik. Untungnya ingatan itu hanya mengenai pinggangmu. Dokter bilang pinggangmu terluka. Kau tahu melihatmu berdarah begitu banyak. Aku takut setengah mati. Aku jauh lebih baik sekarang. Jangan khawatir. Jadi, pertengkaran kita, apakah sudah berakhir? Sudah berakhir, sudah berakhir. Itu sudah berakhir sejak lama. Itu bagus, tidak sia-sia aku tertangkap. Kakak, ada yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, beritahu aku. Lupakan saja, mari kita bicarakan setelah kau pulih. Mari kita pulang dulu. Baiklah. Apa yang terjadi? Wen Qing, kamu pergi duluan. Kakak, aku ingin bersamamu. Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian menghalangi kami? Kau benci si miskin cinta si kaya, yang meninggalkan suaminya setelah menanggung kesulitan bersama, dan tendang bekas suami masa dia jatuh. Kamu wanita yang sia-sia dan materialistis. Kamu hanyalah sampah wanita. Siapa yang mengirim kalian? Ji Hao Jin atau Ji Yingying? Berhenti berpura-pura. Kalian orang kaya. Benar-benar berhati dingin dan kejam. Egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Demi kekayaan dan kemuliaan, kau boleh tinggal suami yang kau mula dari nol. Benar, ada apa dengan sandiwara ini? Urusanmu yang kacau. Semua orang tahu tentang itu sekarang. Siapa yang tidak tahu orang macan apa kamu ini? Nona gue, Xiao Jin sangat luar biasa. Muda dan menjanjikan jatuh cinta pada orang sepertimu. Dia pasti sudah buta. Dia tulus baik padamu. Tapi kau hina miskin cinta kaya. Orang yang membenci si miskin dan mencintai si kaya adalah dia, bukan aku. Semuanya cepat datang. Ambil foto wanita ini. Posting perbuatan memalukannya secara daring. Biarkan semua orang tahu. Yang paling tidak bisa kutahan adalah orang sepertimu yang mempermainkan ketulusan orang lain dan demi kekayaan dan kemuliaan akan melakukan apa saja. Betul, kita kena hukum jahat promosi baik. Kau boleh buat benda tak malu. Jelas kamu adalah wanita berhati hitam. Kamu adalah wanita yang tercela. Wanita keji. Apakah kamu sudah selesai bicara? Jika sudah, tunggu surat dari pengacaraku.
Siapa yang takut padamu? Benar, hanya saja kami sudah mencari tahu. Ini sama sekali tidak ilegal. Xiao Jin hanyalah anjing liar. Tanpa investasi dari keluarga Gu kami. Dia berjuang cari duit, kemana-mana nak isi kekosongan. Menurutmu seberapa besar kredibilitas kata-katanya? Tapi kakakku adalah kepala keluarga Gu. Sebaiknya kau pertimbangkan pilihanmu dengan hati-hati. Siapa yang seharusnya benar-benar kau percayai? Aku menyelidiki kebenaran masalah ini. Lihat. Pertama ada akun milikmu ini. Mengarang beberapa cerita. Kau tinggal lama demi baru. Ini melibatkanmu, Xiao Jin, dan Ji Yingying, dan beberapa gambar di luar konteks. Akhirnya semuanya terungkap. Masalah ini tidak akan lagi membesar. 1 memberitahu 10, 10 memberitahu 100. Konon putri sulung keluarga Gu ini, dari awal simpanan kacaukan hubungan orang. Xiao Jin dan putri sulung keluarga J saling mencintai. Putri sulung Gu Anda latar belakang keluarga mapan, secara paksa memisahkan keduanya. Segera setelah itu dia merekrut orang untuk menghibur Xiao Jin, dan kemudian sedikit demi sedikit mereka bersama. Benar dia mencuri pacar orang lain. Lepas tuh dia tak suka latar belakang Xiao Jin yang biasa, dan tidak bisa memberinya kehidupan yang dia inginkan. Kau tak nampak tuduhan ketua Xiao di Weibo? Setelah dia bersama Xiao Jin, dia susahkan dia dan keluarga dengan semua cara. Selalu menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Dia tidak pernah puas dengan apapun. Kakak, apakah menurutmu masalah ini mungkin dilakukan oleh Xiao Jin? Bagaimanapun juga opini publik saat ini, semuanya condong ke arahnya. Dia pasti punya motif untuk melakukan ini. Namun, masalah ini tidak memberinya keuntungan apapun. Dia tanpa alasan merusak reputasinya. Ini akan membuatku semakin membencinya dan menekan perusahaannya. Dia adalah orang picik yang memprioritaskan keuntungan di atas segalanya. Bahkan jika dia membencimu, dia tidak akan melakukan hal seperti ini, sesuatu yang tidak menguntungkan. Jika bukan Xiao Jin, maka itu pasti dia. Xin Fuishu, mengapa kau di sini? Meng Hei, Ada apa kamu tidak menyambut kami? Apakah Anda hanya akan membiarkan kami terinfeksi di sini? Tengok dah sampai macam nih kau tak nangis pun. Apakah Anda sekuat itu? cepat masuk kalian berdua master hebat. Apa kau tidak tahu cara menutup pintu? Ketua gue. Tebakan Anda memang benar. Tebakan apa-apa kau berbicara dalam teka-teki padaku. Ketua gue Anda meminta saya untuk menyelidiki sedikit detail Ji Yingying. Apakah ada hasilnya? Ji Yingying sebagai dewi keluarga Ji. Masalahnya dengan Xiao Jin, dimanipulasi oleh keluarga Ji untuk memperkuat identitas dan statusnya di keluarga Ji. Dia sengaja memfitnah Wan Qing untuk membersihkan namanya sendiri. Pantas saja dia tiba-tiba memfitnahku. Jadi konflik internal akan segera dimulai. Jika Xiao Jin tahu bahwa Ji Yingying adalah pewaris palsu, dia mungkin akan meratap dan menangis lagi. Sampai batas tertentu mereka berdua memang pasangan yang serasi. Sangat cocok tapi hanya sesaat. Kakak, apakah kau memikirkan sesuatu? Bagaimana opini publik besok? Aku akan menunggu dan melihat. Zhao Jin, mengapa kamu di sini? Apa yang membuatmu gila? Bukan berarti aku tidak melihat dengan jelas apa yang dikatakan opini publik. Masalah dengan Gu Wanqing itu, aku menyuruh seseorang melakukannya. Aku hanya ingin dia hancur dan dipermalukan. Selain itu, meskipun kamu tidak terlibat dalam masalah ini, tapi kamu juga secara diam-diam mengizinkannya. Apakah kamu tidak punya otak? Sekarang keadaan telah berbalik. Aku telah menjadi pria yang demi kekayaan dan kemuliaan, tetapi meninggalkan istriku seorang bajingan, dan kamu menjadi anak haram, bersekongkol untuk naik ke posisi tinggi. Apa? Aku bukan putri haram. Aku bukan simpanan. Aku bukan. Kamu telah merayuku dan membuatku meninggalkan Gu Wanqing. Kamu selalu menipuku. Aku memihakmu putri haram ini dan meninggalkan Gu Wanqing sapi perah ini. Dasar jalan. Lalu katakan padaku apa yang harus kita lakukan sekarang. Sekarang yang hancur dan dipermalukan adalah kita berdua. Kamu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Aku akan memutuskan hubungan denganmu mengenai nasibmu. Kamu urus sendiri. Aku memperingatkanmu. Jangan libatkan aku lagi. Zhao Jin. Zhao Jin. Kamu. Kakak, sekarang opini publik Darim sudah mulai berbalik lagi. Kebenaran telah terungkap.
Sekarang semua tahu perbuatan busuk kedua bajingan tuh. Sungguh memuaskan. Untungnya ini ditangani tepat waktu. Semua fakta kuat dari sebelumnya bertahan. Sayang sekali hukuman kecil ini bagi mereka. Benar-benar terlalu ringan. Hasil saat ini sudah menjadi hukuman terbaik bagi mereka. Kakak, menurutmu apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Aku yakin ini adalah situasi saling menjatuhkan. Segumpal bulu. Istri kamu baik-baik saja. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apa kau gila, kita sudah lama bercerai? Bukankah sudah kubilang untuk tidak menggangguku lagi? Jangan marah. Meskipun kita sudah bercerai, kita masih bisa menikah lagi. Beraninya. Mengapa aku harus menikah lagi denganmu? Apakah kamu yakin ingin menolakku? Jika video di tanganku tersebar, itu akan cukup untuk membuatmu nona keluargaku kehilangan semua muka dan tidak punya muka untuk hidup di dunia ini. Video? Video apa? Tentu saja itu adalah video kamu dan aku sedang bermesraan. Jika kamu tidak ingin aku menyebarkannya, maka datanglah dengan patuh ke tempat yang aku tentukan besok. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apakah video ini akan tersebar di seluruh internet. Wan King. Tidak apa-apa, kakak. Setelah hari ini, Xiao Jin tidak akan menggangguku lagi. Mulai sekarang apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu. Xiao Jin, aku sudah sampai di tempat yang kau sebutkan. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Bagus, aku tahu kamu akan datang. Kau mengancamku dengan taktik serendah ini. Bagaimana mungkin aku berani untuk tidak datang? Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Kamu pasti Kan padaku. Narrated by Apa yang harus kulakukan selanjutnya? 2046 datang ke sini sendirian. Aku akan membukakan pintu untukmu. Jika aku melihat orang lain, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kalau begitu kau harus berjanji padaku. Selama aku melakukan apa yang kau katakan, kau akan menghancurkan semua foto itu. Tentu saja selama kamu patuh mendengarkanku. Foto-foto ini tidak akan pernah tersebar. Baiklah, itu kesepakatan. Gu Wanking, oh Gu Wanking. Sekarang kamu tahu apa yang terjadi jika kamu melawanku. Setelah hari ini, aku akan menjadi menantu keluarga gue. Aku ingin Gu Huaiyan harus menyerahkan warisan. Aku menginginkanmu Gu Wanking untuk melahirkan pewaris lain bagi keluarga Xiao kita. Kamu benar. Apa yang kamu bicarakan itu membingungkan. Apa kamu gila? Bukankah kamu yang memanggilku ke sini? Apa yang kamu bicarakan? Jelas kamu yang mengirimiku pesan, memberitahuku hotel dan nomor kamar, memintaku untuk datang. Lalu, 2046 datang ke sini sendirian. bukankah ini kamu? Bisakah aku masih salah? Selain itu, bukankah kamu tepat di sebelahku? Ini adalah suara sintetis. Kamu bahkan tidak bisa mendengar. Translated Itu bodoh. and Lalu apa narrated maksudmu? by M Media. Apa kamu juga mengundang orang lain? Aku telah dijebak. Gu Wanking. Selamat malam kalian berdua. Penampilan kalian benar-benar luar biasa. Adegan kamar tidur itu begitu jelas. Apa kau ingin melihat? Ada apa? Bagaimana kamu bisa masuk? Gu Wanking. Kau berani menipuku. Kau tak takut aku sebar gambar pribadi kau? Jika kau benar-benar memilikinya maka lakukanlah. Apa maksudmu? Kau tahu betul apa maksudku. Kau betul boleh ugut aku dengan gambar tak wujud. Kenapa aku tak boleh ambil baru ugut kau? Zhao Jin. Jika ini tersebar, apa yang akan terjadi padamu dan Ji Yingying? Zhao Jin, Sebelum kau menelepon untuk mengancam Wan King, aku sudah merekam ini untuk disebarkan dan menjadikannya bukti melawanmu. Kau seharusnya sangat jelas tentang apa yang terjadi setelahnya. Kau jalan. Kau berani menipuku. Aku. Kau sampah tak berguna. Kau harus merasakan rasa kehancuran dan aib. Ketua gue. Ketua gue, tolong lepaskan aku. Sudah berakhir. Semua ancamanmu. Kami sudah dengan sepenuh hati dan sudah menyerahkannya kepada polisi. Kau akan segera menjadi subjek penyelidikan polisi. Mulai sekarang kau tidak akan pernah punya kesempatan lagi
untuk mengganggu kami atau orang lain. Adapun kau Jin Ying, tingkah lakumu saat mengemudi, tingkah lakumu di internet kau dan Xiao Jin sama saja. Kakak, kenapa kau tak datang office beberapa hari ini? Apakah kau relatif luang akhir-akhir ini? Mengapa kau berkata begitu? Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Aku bukan The anak film kecil was lagi. translated Kau tidak perlu and berada di sisiku narrated by sepanjang M waktu. Media. Wen Qing, apakah kau pikir aku terlalu mengganggu? Tidak juga. Aku hanya berpikir, aku juga harus tumbuh dewasa. Kau tidak bisa menjagaku seumur hidupku kan? Mengapa tidak Wen Qing? Aku sangat bersedia. Tapi aku tidak mau. Saya juga berharap bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kakak biarkan saya bekerja di perusahaanmu. Saya akan bekerja keras. Selama kau mau, kau bisa kapan saja. Kalau begitu ikutlah denganku besok. Saya tidak mau ikut denganmu. Aku nak masuk syarikat jadi pekerja tetap. Baiklah, Apakah kamu sudah mendengar berita apapun? Hari ini ada rekan kerja baru. Aku tidak sengaja melihatnya kemarin tahu. Perusahaan sebesar ini malah merekrut udik dari desa. Meskipun dia dari pedesaan, pendidikannya seharusnya cukup tinggi kan? Perusahaan kami mengutamakan pengalaman. Shelly mungkin hampir tidak bisa berdiri sejajar dengan kita. Dia mungkin hanya kutu buku kecil yang hanya tahu cara belajar. Dia tidak punya visi sama sekali. Berhenti bicara dia ada di sini. Halo semuanya, saya adalah rekan kerja yang baru. Kalian bisa memanggil saya Xiaowan mulai sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Xiaowan, kau baru sampai tak biasa kerjakan. Bantu aku dengan pekerjaanku dulu. Anggap Jay biasakan diri cepat adap kerja. Aku buat untuk kau, lepas tuh kau buat apa? Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Apa yang tidak pantas dari itu? Ini tak bantu tingkatkan kemahiran kerja kau cepat. Kenapa? Apakah kamu tidak senang sekarang? Tapi menurut saya lebih baik melakukan pekerjaan saya sendiri. Kamu pendatang baru dan berani menolakku. Kamu bercanda. Aku melakukannya untukmu adalah kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Benar, memintamu membantu adalah demi kebaikanmu sendiri. Jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Saya lihat kamu hanya tidak mau melakukannya. Dan kamu hanya melimpahkannya kepada saya, karena saya baru. Jadi kenapa aku memberitahumu? Tugas-tugas yang aku berikan padamu hari ini, kamu harus melakukannya suka atau tidak suka. Saya akan melakukan pekerjaan saya sendiri dengan baik, tapi aku tak akan buat kerja kau langsung. Jadi kamu yang baru cukup bersemangat ya? Kamu siapa? Aku adalah manajer departemenmu. Kau baru mulai kena bergaul baik dengan kawan kerja. Jangan tidak tahu berterima kasih. Saya menolak tuntutan yang tidak masuk akal. Jadi itu namanya tidak tahu berterima kasih ya? Dari mana datangnya orang yang keras kepala ini? Kenapa banyak bicara, apa gunanya? Kalau aku suruh buat, hentikan omong kosong ini. Jika kamu berani membantahku lagi, aku akan segera membuatmu membayar mahal. Sudahlah, saya baru mulai, saya akan bersabar untuk saat ini. Mari kita lihat trik apa lagi yang bisa mereka buat nanti. Baiklah. Kau manajer aku, buat apa kau cakap? Kenapa tidak mau terbuka? Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Kamu baru datang dan sudah sangat tidak patuh. Tentu saja kami harus memberimu pelajaran. Hari ini The kamu film akan was belajar. translated Apa JP and kalau pekerja narrated baru by tak dengar M cakap Media. senior? Apa akibatnya? Biarkan saya keluar, kamu benar-benar keterlaluan. Tidak tahu aturan, aku pikir kamulah yang tidak tahu aturan. Kamu baru datang dan sudah berani tidak mematuhi kami. Apakah perusahaan ini milik keluargamu? mengapa datang sepagi ini? Orang-orang ini sedang minum kopi. Mengapa membeli sebanyak ini? Karena semua orang ingin meminumnya. Baiklah kakak, kamu harus cepat kembali. Jangan biarkan orang lain melihatmu. Baiklah. Jika terjadi sesuatu, datang saja padaku. Jangan biarkan dirimu bekerja terlalu keras.
Selamat tinggal. Untungnya saya berhasil. Saya hampir terlambat. Caramu lumayan juga. Kamu baru datang dan sudah berhasil merayu ketua Gu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu pantas mendambakan ketua Gu? Apa maksudmu merayu ketua Gu? Berhenti berpura-pura. Kamu hanyalah teh hijau jalang. Kau betul berani goda ketua Gu kat pintu syarikat? Sayang sesetengah orang guna semua halah dunia. Tetapi ketua Gu bahkan tidak akan melirikmu. Walau kau ada sikit rupa tak ubah fakta. Kau rakyat biasa dari kampung. Bagaimana mungkin ketua Gu tertarik pada Anda? Jangankan ketua Gu yang sangat menawan. Bahkan jika ketua Gu adalah seorang playboy, masih akan ada banyak wanita muda kaya raya yang ingin bersama ketua Gu kami. Seorang gadis desa juga ingin bersaing dengan sosialita dan pewaris. Anda hanyalah seekor katak yang ingin makan daging angsa. Saya memang baru saja bertemu dengan ketua Gu. Tetapi saya hanya menyapa. Menyapa aku pikir kamu berpura-pura menyedihkan. Ada apa kau tak nak beli kopi untuk semua orang? Kenapa kamu harus melapor kepada ketua Gu? Saya tidak melaporkan apapun. Saya juga tidak merayu ketua Gu. Mengapa kalian semua begitu agresif? Agresif? Aku pikir kamulah gadis desa ini yang niatnya tidak murni. Kamu belum lama di perusahaan dan sudah ingin mengandalkan merayu ketua Gu untuk menaiki tangga menggunakan tubuhmu. Sejujurnya, saya tidak tertarik untuk mengejar jabatan. Kalian semua ingin melompati gerbang naga, ingin dipromosikan dan mendapatkan kenaikan gaji. Itu urusan kalian sendiri. Saya hanya ingin bekerja dengan tekun dan jujur di sini. Berpura-pura menjadi mulia untuk apa? Jika kamu tidak merayu ketua Gu, bagaimana ketua Gu akan berbicara denganmu? Kenapa kami tidak melihat dia berbicara dengan kami? Jika Anda tidak berniat merayu ketua Gu, mengapa Anda mengendap-endap seperti pencuri? Tak logik, kalau nak hukum orang selalu boleh buat tuduhan palsu. Kalian hanya menindas pendatang baru. Karena kamu baru saja bergabung dengan perusahaan baru-baru ini. Kamu belum terlalu familiar dengan bisnis perusahaan. Dan kamu tidak terlalu familiar dengan model perusahaan. Kami hanya ingin kamu belajar lebih banyak. Dan mengerti lebih banyak. Macam mana jati bully pendatang baru. Ya benar tepat sekali. Ya benar sekali. Ini sudah akhir bulan. Dan kemajuan kita belum tercapai. Kalau begitu malam ini kami akan merepotkan Syawan untuk bekerja lembur dan mengejar ketertinggalan. Untuk membawa kemajuan kita sesuai target. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Apakah terjadi pemadaman listrik? Apa yang sedang kau lakukan? Dokumen penting departemen kami hilang. Kami semua di sini mencarinya sekarang. Kamu menyelinap sendirian. Apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak mengambil berkas dokumen itu kan? Jujur saja, apakah Anda menjual proposal itu kepada perusahaan lain? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya sedang bekerja lembur di sini. Bekerja lembur kamu cukup ambisius. Kenapa aku bekerja lembur? Tidakkah kamu tahu di dalam hatimu? Sekarang, kamu mengganggu koki ini lagi. Apa maksudmu? Jika kamu benar-benar bekerja lembur, maka aku tidak akan keberatan. Tapi aku belum pernah melihat ada orang yang bekerja lembur dengan lampu mati. Kau betul bercakap kosong dengan mata terbuka. Bekerja lembur dengan lampu mati. Aku rasa kau tutup lampu untuk tujuan rahasia. Benar. Saya lihat dia berpakaian lusuh setiap hari. Mungkin dia menjual perusahaan kita demi uang. Saya tidak. Kau cakap aku tak buat tak semestinya betul. Sebelumnya, kamu tidak terkendali dalam ucapanmu. Dan kemalasanmu adalah satu hal. Sekarang, kamu mencoba mencuri dokumen penting perusahaan. Aku akan lapor jujur masalah nikat sumber daya manusia syarikat. Dan membuatmu dipecat dari perusahaan. Kau betul besarkan masalah tak wujud. Jika kamu tidak bisa mentoleransi saya katakan saja, secara langsung. Kenapa kau kena halus dan terang-terangan kucilkan aku? Sekarang kamu bahkan dengan berani memfitnah saya. Kalian benar-benar pahlawan ular dan tikus. Kita semua adalah rekan kerja yang sudah lama bekerja bersama. Kita semua saling mengenal luar dalam. Dan hanya kamu yang baru di sini. Kalau bukan kamu lalu siapa? Kamu sendiri yang mencuri dokumen perusahaan. Dan sekarang kamu bahkan ingin menjebak kami. Ini benar-benar tidak masuk akal. Siapa sebenarnya yang memfitnah? Siapa? Kau terus cakap aku ambil dokumen rahasia syarikat. Dengan begitu yakinnya. Apakah kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Apakah kita masih perlu melihatnya dengan mata kepala kita sendiri? Sudah selarut ini dan kamu berada di kantor dengan lampu mati. Bukankah ini bukti terbaik? Aku pikir kamu hanya memanfaatkan pemadaman listrik untuk mencuri pengetahuan. Kata-kata kosong bukanlah bukti. Kamu bilang, saya mengambil dokumen rahasia perusahaan. Apakah kamu punya bukti? Apakah itu bukti? Lalu, mengapa kamu tidak menjelaskannya padaku? Dokumen penting ini. Bagaimana bisa ada di mejamu? Ya Tuhan, bukankah ini folder itu? Sudah kuduga kamu mencuri proposal perusahaan. Aku sudah tahu sejak awal orang ini tidak jujur. Sekarang mari kita lihat bagaimana kamu membela diri. Tertangkap basah.
Di mejamu. Kami menemukan dokumen penting ini. Tertangkap tangan. Kamu masih berani bicara. Kau rancang teliti konspirasi terhadap aku. Mencoba memaksa saya keluar dari perusahaan. Apalagi yang bisa saya katakan? Karena kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, berarti kamu mengakuinya. Kamu yang harus cepat mengakuinya. Dokumen ini. Kamu jelas-jelas meletakkannya di meja saya sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu sendiri yang mencuri dokumen perusahaan. Namun kamu berani menyerang balik, mengatakan manajer kami menjebakmu. Jom kita pergi sumber daya manusia esok dan lapor sama-sama. Seseorang sepertinya dengan motif tersembunyi. Singkirkan dia dari perusahaan kita. Jika kamu tidak menjebak saya. Macam mana manajer Fang dalam persekitaran gelap macam tuh? Sekilas dari tumpukan berkas. Di meja saya. Menemukan apa yang disebut dokumen rahasia perusahaan. Jika kamu tidak secara pribadi meletakkannya di sini. Lalu, siapa yang melakukannya? Kamu benar-benar fasih berbicara. Begitu banyak mata yang melihat. Dokumen ini disembunyikan di mejamu. Apalagi yang harus kamu sangkal? Benarkah begitu? Mana buktinya? Dokumen ini adalah buktinya. Manajer Fang benar-benar memiliki penglihatan luar biasa. Dia tidak hanya bisa, dalam lingkungan yang begitu gelap, segera menemukan di meja saya apa yang disebut dokumen rahasia. Tetapi dia juga bisa melihat menembus benda, bahkan tanpa membukanya. Dia begitu yakin bahwa ini adalah dokumen rahasia perusahaan. Haruskah saya katakan kamu memiliki penglihatan luar biasa? Atau bahwa kamu dengan cermat merencanakan ini? Bagaimana dengan proposal di dalamnya? Aku dah tahan bully kerja kau. Tetapi itu tidak berarti saya bodoh. Kamu berkeliaran di sekitar area saya sore ini. Saya keluar sebentar. Dan ketika saya kembali ada dokumen tambahan di meja saya. Apakah kamu pikir saya buta? Apakah kamu benar-benar ingin memaksa saya keluar seperti ini? Mengenai dokumen rahasia yang kamu cari, kamu bisa pergi memeriksa mejamu sendiri. Benar-benar ada di sini. Bahkan jika aku menjebakmu. Lalu kenapa? Kamu hanyalah karyawan baru yang tidak penting. Tanpa koneksi jika aku menyuruhmu pergi. Itu hanya sepatah kata dariku bukan. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu tidak patuh. Dan berani membantahku. Aku sarankan kamu bersikap masuk akal. Mengundurkan diri dari perusahaan sendiri besok. Kalau tidak mau apa? Apakah kamu akan terus bersusah payah? Menyingkirkanku. Karena kamu tahu itu, maka aku sarankan kamu bersikap masuk akal. Pergi sana. Manajer Fang, ada kemungkinan besar bahwa kau di depanku sedang memecat karyawan. Ketua Gu, mengapa Anda di sini? Aku benar-benar bingung. Aku orang yang hidup, berdiri di sini begitu lama. Kau tidak melihatku. Semua matamu menatap seorang karyawan baru. Ketua Gu, Anda datang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketua Gu, biar saya carikan kursi untuk Anda. Tidak perlu. Apa yang baru saja terjadi? Aku melihat semuanya dengan jelas. Kau benar-benar berani. Dan kau manajer Fang. Jilat orang atas, pijak orang bawah. Benar-benar menjijikan. Bukankah ini karena karyawan baru ini? Dia terus mengatakan, kami menindasnya di tempat kerja. Dan dia cakap nak perbaiki tren tak sehat ke tempat kerja. Di mana grup Gu kita memiliki tren yang tidak sehat. Tidakkah Anda setuju Ketua Gu? Tepat sekali Ketua Gu. Karyawan baru ini sama sekali tidak menghormati Anda, tidak hanya secara terbuka merayu Anda, ingin memanfaatkan Anda untuk maju. Dia cakap juga grup Gu kita ada suasana buruk dan perlu perbaikan yang baik. Saya pikir dialah yang perlu perbaikan yang baik, bukan? Itu benar Ketua Gu. Kami sama sekali tidak melakukan penindasan di tempat kerja. Ini sama sekali tidak benar. Kami hanya berusaha memfasilitasi integrasi kerja untuk bantu pekerja baru cepat integrasi ke kerja. Itulah sebabnya kami memberinya lebih banyak beban kerja. Dan dia masih tidak berterima kasih untuk itu. Memang ada perundungan serius di tempat kerja di dalam grup Gu. Karyawan grup Gu umumnya terlibat dalam menjilat atasan dan menginjak-injak bawahan dan tindakan jahat bully pendatang baru. Aku yakin ini betul perlukan abang aku perbaiki. Serta memecat karyawan yang bersangkutan. Siapa kakakmu? Berurusan dengan kami, dia benar-benar punya cukup kekuasaan. Kakaknya adalah aku. Apakah ada masalah? Apa? Kamu sebenarnya adalah kakak perempuan Ketua Gu. Apakah penting siapa saya? Tidak peduli apapun identitas saya. Apa yang kamu lakukan itu salah. Saya minta maaf Xiaowen. Kami tidak tahu identitasmu. Jika kami tahu, kamu adalah kakak perempuan Ketua Gu, kami pasti tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Cukup. Mulai besok. Aku tidak ingin melihat di grup Gu salah satu dari kalian. Keluar kalian semua. Mengapa kau tidak memberitahuku? Saya hanya ingin mengandalkan diri sendiri. Hanya dengan begitu, saya bisa benar-benar dewasa. Yang kau sebut tumbuh dewasa.
berarti membiarkan mereka membulimu. Lalu bisakah kamu menjagaku seumur hidupku? Bisakah kamu tetap tidak menikah seumur hidupmu dan menjagaku adikmu yang tidak berguna ini? Mengapa kamu harus bertindak sejauh ini? Mengapa tidak? Jika aku berkata, sebagai kakakmu, aku akan tinggal bersamamu seumur hidup dan menjagamu. Kakak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bahkan kakak kandung pun tidak bisa melakukan itu. Apalagi aku. Kita bahkan bukan kakak kandung. Kita sama sekali tidak punya hubungan darah. Wan Qing, kapan kau mengetahuinya? Sejak lama. Aku sudah tahu. Tapi aku hanya seorang pengecut. Aku The takut film kamu was akan karena tidak ada translated ikatan and darah. narrated by Menarik Media. kebaikanmu dariku. Sangat awal. Kapan sangat awal itu? Hari ayahku meninggal. Aku sudah tahu saat itu. Kedengarannya. Kau sudah tahu pada saat itu. Sejak aku tahu kamu bukan kakak kandungku. Aku pikir kamu akan menarik kebaikanmu dariku. Tetapi seiring berjalannya waktu, kamu masih sangat baik padaku. Tapi aku selalu merasa bahwa semua ini hanyalah ilusi. Dan suatu hari nanti akan menghilang seperti gelembung. Itu tidak akan hilang. Aku akan selalu baik padamu. Jika memungkinkan, aku juga bisa tidak menjadi kakakmu. Jika kamu bukan kakakku, lalu kamu akan menjadi apa bagiku? Identiti apa kau nak kekal sisi aku? Dengan status anggota keluarga. Bisakah kamu hanya menjadi keluarga kakak? Wan Qing, kita tidak bisa melakukan ini. Kakak aku menyukaimu. Wan Qing, kita adalah kakak kandung. Dan kita hanya bisa menjadi kakak kandung. Jadi Anda bertengkar dengan kakak Anda, itulah mengapa suasana hati Anda buruk. Semacamnya. Kakak Anda sangat menyayangi Anda, dan Anda masih marah padanya. Itu pasti penolakan sepihak dari Anda. Dia benar-benar marah kali ini. Dan dia mungkin tidak akan pernah memaafkanku lagi. Apakah seserius itu? Mungkin kita tidak akan pernah berdamai. Wan Qing, bisakah Anda memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Mengha katakan padaku. Kalau kau tahu dari awal, tak ada masa depan dengan orang. Apakah kamu masih akan bersama? Pertanyaan omong kosong macam apa itu? Jika Anda tahu seseorang akan mati, apakah itu menghentikan mereka dari kematian? Lalu Anda bilang Anda juga tahu bahwa makanan yang Anda makan pada akhirnya akan berubah menjadi kotoran keesokan harinya. Apakah Anda masih akan memakannya? Hal terpenting dalam cinta bukanlah hasilnya, tetapi prosesnya. Ini adalah prosesnya. Hal yang paling menakutkan dalam cinta bukanlah tidak adanya hasil, tetapi hanya memiliki penyesalan. Daripada bersikap bimbang di sini, Anda sebaiknya mencobanya. Beranilah dan maju. Kamu benar. Aku tahu apa yang harus kukatakan pada kakakku sekarang. Berbicara dengan kakak saya. Apa maksudmu? Dan wanita yang abang kau tak boleh dapat. Seorang wanita yang tidak bisa didapatkan ketua Gu. Saya sangat penasaran, Wan Qing. Main lama tidak bertemu. Ikatan masa kecilmu yang cerdik masih sangat baik. Kamu, Kamu kembali. Yuer. Mungkinkah dia kakak Su? Ya, dia adalah kakak Ande. Kau lupa dulu ikut dia kemana-mana masa kecil. Tidak apa-apa, wajar jika tidak ingat. Bagaimanapun aku sudah bertahun-tahun di luar negeri. Jarang kembali ke negara ini, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kakak Su benar-benar kamu. Setelah bertahun-tahun, kamu menjadi semakin cantik. Wan Qing, kamu juga sudah dewasa. Apakah kamu ingat ketika aku naksir kakakmu saat masih kecil? Aku selalu minta kau bantu aku hantar surat cinta ke dia. Aku tidak menyangka dia begitu tidak peka. Dia tak tengok pun dan terus pulangkan kat aku. Kakakku hanyalah orang yang kaku. Dia hanya selalu memikirkan pekerjaan. Melewatkan kakak Su adalah kerugiannya. Dia mengejar begitu banyak gadis. Jika kamu mengatakannya seperti itu, bukankah dia akan mengalami kerugian besar? Ya, memang sejak kita masih muda, sudah terlalu banyak gadis yang mengerumuninya. Dia tampan dan berbakat. Gadis manapun pasti menyukainya. Ada gadis yang menyukainya, tak terhitung jumlahnya. Sejujurnya aku kembali kali ini demi Huayan. Jika dia setuju untuk bersamaku, aku berencana untuk tinggal di negara ini. Yuer, apa yang kau lakukan di sini? Huayan. Kakak, aku baru kembali kemarin. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini hari ini. Huayan, kamu banyak berubah. Aku hampir tidak mengenalimu. Apakah kakakku berubah sebegitu banyak? Tentu saja, tapi kamu yang paling banyak berubah. Wan Qing, hanya saja aku sepertinya hanya tumbuh dewasa di permukaan. Masih sangat kekanak-kanakan.
Aku tidak kekanak-kanakan. Ngomong-ngomong UR, mengapa kau tiba-tiba datang? Aku baru kembali, apakah kamu ada waktu sore ini? Mau minum bersama? Kedengarannya bagus, kebetulan aku membawa sopirku. Baiklah, mari kita pergi bersama, kalau begitu. Wan Qing, Ada apa? saya ingin bertanya ada apa dengan Anda? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Sejak awal saya bisa tahu pikiran Anda sedang bermasalah. Aku baik-baik saja. Xiao Wan. Ada apa? Apakah ketua Gu akan segera menikah? Nona Su dari keluarga Su selalu lawat dia akhir-akhir nih. Kau rasa dia orang mungkin dating senyap-senyap? Aku tidak tahu tentang itu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Ketua Gu adalah kakakmu. Kau berdua adik-beradik ada hubungan baik macam tuh. Bagaimana mungkin dia menyembunyikannya darimu? Maaf Xiao Wan, apakah ada sesuatu yang tidak nyaman untuk dikatakan? Tidak ada. Aku cuma tak pernah dengar Gu Huaiyan sebut nih. Jadi aku tidak terlalu jelas tentang hal itu. Jika kamu bertanya padaku itu hampir pasti. Mengapa kamu mengatakan itu? Aku dengar Nona Su kembali dari luar negeri kali ini. Karena keluarganya mengatur aliansi pernikahan lain untuknya. Grup Gu kita tidak memiliki banyak usaha di industri hiburan. Ketua Gu sudah lama ingin memasuki industri hiburan. Dan keluarga Su kebetulan adalah kekuatan besar di industri hiburan. Bukankah itu pasangan yang sempurna? Aku dengar ketua Gu adalah orang yang tepat yang diatur oleh keluarga Su. Untuk Nona Su. Aku dengar Nona Su bersikap lembut dan penuh perhatian. Dia adalah asisten psikologis yang sangat baik. Xiao Wan, kamu punya kakak yang begitu baik, dan ipar perempuan yang begitu baik. Kamu benar-benar diberkati. Dia bukan kakakku. Permisi kalian berdua. Aku baru saja bertengkar dengan Gu Huaiyan. Jadi aku tidak terlalu ingin mendengar tentang dia. Kakak Su, mengapa kamu di sini? Aku datang untuk menemui Huaiyan. Dia tampaknya memiliki sedikit masalah perut akhir-akhir ini. Jadi aku secara pribadi memasak makanan. Beberapa masakan rumahan untuk dibawakan kepadanya. Ada apa denganmu? Kamu terlihat lesu. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit lelah karena pekerjaan akhir-akhir ini. Kakak Su, kamu tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Dia sangat sehat. Ini hanyalah isyarat kecil, bukan apa-apa. Aku ada urusan lain nanti. Kalau begitu aku akan merepotkanmu untuk mengirimkannya kepadanya. Apakah itu bola? Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Masuklah. Kau membuat ini. Bukan aku. Kakak Su bilang perutmu sedang tidak enak. Makanan penuh kasih sayang khusus yang dia kirim. Memburukan. Kecemburuan macam apa yang akan kumiliki? Hak apa aku ada nak cemburu pada calon kakak ipar aku? Kakak ipar apa? Bukankah kamu akan menikah dengan keluarga Su? Untuk memperluas koneksimu di industri hiburan. Siapa yang memberitahumu itu? Siapa yang memberitahuku apa? Sekarang semua orang di perusahaan tahu bahwa kamu dan Nona Su hampir menikah. Sebelum ini keluarga Su memang dekati aku pasal aliansi kahwin nih. Tapi aku Tentu saja kamu setuju. Bagaimanapun kakak Su cantik. Dia memiliki latar belakang keluarga yang baik dan lembut. Siapa yang tidak akan menyukainya? Kau juga menyukai Su Yuer. Tentu saja, dia sangat baik, tentu saja aku menyukainya. Jadi kau berharap agar kita bersama. Ya. Kakak Su sudah sangat mencintaimu selama bertahun-tahun. Kalian berdua sangat serasi. Pasangan yang sempurna. Jadi kau berharap agar kakak Su dan aku menikahkan. Jika orang itu bukan aku. Senang juga jika itu dia. Apakah kau benar-benar berpikir begitu? Kakak. Bukankah kau bilang bahwa sebagai seorang kakak, kau akan selalu berada di sisiku. Kita adalah kakak selamanya. Aku harap kau bahagia. Kakak. Dokter, bagaimana keadaan kakakku? Dia baik-baik saja kan? Ketua Gu saat ini sudah di luar bahaya. Hanya saja kecelakaan mobil itu mengenai kepalanya. Masih ada hematoma di kepalanya. Lalu, kapan dia akan bangun? Tolong jangan gelisah. Seperti yang baru saja saya katakan. Dia terbentur kepalanya. Setelah hematoma di otaknya menghilang, dia kemungkinan akan bangun.
The Tapi, film was translated Tapi apa? and narrated Mungkin by dalam M jangka pendek. Media. dia tidak akan bisa berhitung lagi. Wan King, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kalian anggota keluarga juga perlu menjaga emosi tetap stabil dan merawat pasien dengan baik. Ini semua salahku karena serakah. Itulah sebabnya kakakku berakhir seperti ini. Dia bergegas datang cemas sangat nak selamatkan aku. Jangan menangis Wan King. Semangatlah Mang He dan saya akan berada di sini. Itu benar. Mengenai pelakunya, Jiang Ying ditangkap didapati ada keadaan tuh. Dia kini telah didiagnosis menderita penyakit mental. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Aku yakin dia dapat hukuman patut kat sana. Wan King jangan sedih. Kuatkan dirimu, dia akan bangun. Kakak Su. Aku minta maaf padamu. Kalian berdua sudah cukup lama di sini bersamaku bukan? Pulanglah dan istirahat hari ini. Kembali besok. Wan King, Kalian berdua harus kembali dulu. Aku bisa melakukannya sendiri. Jangan menangis. Huayan, jika dia bangun dan melihatmu seperti ini, betapa hancurnya hatinya. Maafkan aku kakak Su. Kakakku tidak bisa menikahimu lagi. Apa yang kamu bicarakan? Kami tidak pernah memiliki niat untuk aliansi pernikahan. Apa? Huayan berkata, dia tidak mencintaiku, dia tidak bisa menikahiku. Jadi kami tak pernah ada rencana aliansi kawin dari awal. Sampai sekarang kami hanya membahas kerjasama bisnis. Maafkan aku kakak Su. Aku membuatmu sedih. Aku datang hari ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Dan Huayan, aku akan pergi dari sini besok. Aku memang benar-benar menyukai Huayan. Tapi justru karena itu, aku harus menghormati segala sesuatu tentang dirinya. Sama seperti Shen Huizhou dan Men He menghormatimu. Aku berharap kalian berdua bahagia. Kakak, aku minta maaf. Aku tidak akan pernah menjadi penakut lagi. Aku harus memahami hatiku sendiri dengan jelas. Mengapa begitu sedih? Aku baik-baik saja. Kakak, Aku baru bangun, apakah kau mencoba menghimpitku? kakak, aku minta maaf. Aku tidak akan keras kepala lagi. Wan King. Kau sudah kehilangan nalurimu. Aku tidak ingin menjadi kakak kandung denganmu. Aku juga tidak ingin menjadi kakak yang baik. Mulai hari ini, dan seterusnya. Kita The memutuskan film was hubungan perkakakan kita. translated and narrated by M Media. Apa? Wan King. Lihat ke belakang. Wan King. Menikahlah denganku. Maukah kamu kali ini? Secara pribadi memberikan hatiku. Wan King, aku mencintaimu.